Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi negara, demokrasi dan pemerintahan. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Murosi dengan NIM akhir 077. Konstitusi negara, istilah dalam bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia undang-undang. Dasar permasalahannya penggunaan istilah undang-undang dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan sesuatu naskah tertulis, padahal istilah konstitusi bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan menerjemah istilah konstitusi menjadi undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet. Grond artinya dasar, wet undang-undang. Mereka mengelaborasi aturan penyampaian pendapat atau aspirasi politik. Demokrasi sebagai hasil kontingensi konflik, konsekuensi pilihan konstitusional sebagai refleksi pemikiran Roosevelt. Demokrasi dan aturan hukum dengan beberapa pengalaman historis kontradiksinya dalam usaha pengusahaan pemerintah yang baik, neofederalisme, komitmen awal dan paradoks demokrasi, konstitusi Amerika dan paradoks privasi dari konstitusionalisme liberal sampai pluralisme korporasi yang dicontohkan konflik di sekitar pemapanan undang-undang negara Norwegia setelah Perang Dunia Kedua dan perkembangan konstitusionalnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan antara 4 hal. Yang pertama, pengaturan tentang fungsi sistem pemerintahan negara, ketentuan fungsi dan kedudukan lembaga negara, hubungan antara negara dengan warga negaranya. Yang keempat, ketentuan hal-hal lain sebagai pelengkap. Selanjutnya, demokrasi. Demokrasi sering diartikan secara etimologi dari demos yang bermakna rakyat dan kratein yang bermakna kekuasaan. Dengan demikian, secara harfiah demokrasi sering diartikan kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Istilah demokrasi kini menjadi mode tren dalam kehidupan bermasyarakat yang sering dioposisikan dengan istilah totalitarian, tirani, atau diktator dalam bukunya yang berjudul Demokrasi. Konsep demokrasi sering dikaitkan dengan prinsip dan nilai-nilai yang diterapkan dalam suatu negara. Menurut Wolf tahun 2003, tidaklah penting untuk berdebat panjang lebar mengenai nilai-nilai yang baik dan beragama jenis negara yang sejak masa Plato telah menjadi makanan standar bagi filsafat politik. Sandok boleh saja menemukan manfaat dengan membuat sebuah risalah untuk mengenai argumentasi Sir Robert Filmer terhadap hak turun-temurun para raja. Namun saat ini kepercayaan terhadap segala bentuk otoritas tradisional telah menjadi sama lemahnya dengan argumentasi yang dapat dibuat menyangkut hal itu. Hanya ada satu bentuk komunitas politik yang menawarkan harapan bagi penyelesaiannya,
pertentangan antara otoritas dan otonomi, yakni demokrasi. Yang selanjutnya, pemerintahan. Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah yang mendapat sisipan atau infix dan akhiran. Kata perintah sering diartikan dengan suruhan, tugas, atau instruksi yang mengacu pada aturan tertentu. Sisipan membentuk mana orang, institusi, atau lembaga yang melakukan tindakan perintah. Kata pemerintahan juga sering dipakai untuk menerjemahkan istilah government. John Locke memberikan komentar tentang istilah pemerintahan. Pemerintahan senantiasa direkam di mana saja. Kertas-kertas telah dituliskan oleh sebagai masyarakat dalam rentang waktu tertentu dengan seni yang memandai, disajikan dengan aman, damai, dan pantas. Dalam bukunya Contrasts of Government, John Locke juga mengungkapkan permulaan masyarakat politis serta tujuan masyarakat politis dan pemerintah. Keadaan konsep mayoritas yang merupakan penjumlahan dari individu tentang beberapa secara filosofis dengan konsep kekeluargaan yang dikemukakan Soepomo yang dikenal dengan istilah cita negara integralistik dan gotong royong, istilah yang dipakai Soekarno yang dipahamkan di Indonesia. Jadi kesimpulannya, konstitusi istilah dalam bahasa Inggris konstitution atau dalam bahasa Belanda jadi secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Demokrasi sering diartikan secara etimologi dari demos yang bermakna rakyat dan kratein yang bermakna kekuasaan. Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah yang mendapat sisipan atau infix dan akhiran. Kata perintah sering diartikan dengan suruhan, tugas, atau instruksi yang mengacu pada aturan tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.